Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Uli. Kita akan membahas beberapa soal mengenai limit fungsi trigonometri. Tetapi sebelumnya saya akan ingatkan kembali mengenai rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam pengerjaan soal ini. Pada video sebelumnya kita sudah belajar. Ya, kita sudah memahami bahwa ada beberapa fungsi, ada beberapa rumus yang harus kita ketahui atau kita pahami. Ya, misalkan limit x mendekati 0 dari sinus x per x, ini akan sama dengan limit x mendekati 0 dari x per sinus X. Ini hasilnya sama-sama dengan 1 ya. Jadi kalau ada sudutnya yang sama, ini X ya. Ini juga X, ini 1 ya. Nah, yang kedua, limit X mendekati 0 untuk ya tangen ya X per X, ini sama juga dengan limit X mendekati 0 dari tangen X ya, dari X per tangen X, ini juga sama dengan 1 ya. Nah, yang ketiga, limit X mendekati 0 untuk tangen X ya per sinus X, itu akan sama dengan limit X mendekati 0 dari sinus X per tangen X ya. Ini jadi ada 3 yang harus dikuasai ya. Yang 3 ini kamu harus pahami. Ini saya sudah jelaskan kenapa hasilnya 1, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi rumus ini saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Nah, ini adalah kunci kita untuk mengerjakan soal-soal tentang limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang kalau misalkan ada yang keempat nih, kasus ya, limit X mendekati 0 dari sinus ya AX per BX, itu sama dengan berapa? Ya, itu sama dengan berapa? Nah, ini yang akan kita tentukan. Sebenarnya ini berapa sih? Terus kalau diberikan limit X mendekati 0 ya, tangen AX per sin BX berapa? Ya, ini kita harus pahami dulu ya. Oke, untuk kasus yang pertama, kalau misalkan kita bertemu dengan soal yang berbentuk limit X mendekati 0 untuk sinus AX per BX ya, atau limit X mendekati 0 untuk AX per sin BX ya. Ini kan tadi kalau fungsi atau rumus yang kita udah pelajari adalah limit X mendekati 0 sinus AX per AX itu kan sama dengan 1 ya. Ini gimana kalau dia udah beda sudut? Tadi kan yang kita pelajari adalah limit X mendekati 0 untuk sinus X per X, itu kan sama dengan 1 ya. Jadi kalau sudutnya ini sama, itu 1. Tapi gimana kalau beda sudut? Ya, gimana kalau beda sudut? Penyelesaian ya, saya buat sini. Limit X mendekati 0 untuk sinus ya AX per BX, ini akan sama dengan limit X mendekati 0 ya untuk sinus AX ya kali 1 per BX. Nah, kemudian kamu kalikan ya. Kalikan dengan apa ya? Kalikan dengan sebuah sudut. Ini kan fungsi ya AX. Kalikan dengan sebuah AX supaya di bawahnya ini terdapat AX begitu. Jadi kita butuh yang AX di sini. Ya, yang AX.
Nah, kalau kita kalikan cuma di sini kan ini nggak adil ya. Itu akan mempengaruhi hasil. Tapi kalau kita sama-sama akan kalikan dengan atas, ya, berarti kita kalikan aja begini, AX per AX. AX per AX itu kan 1 ya, itu nggak merubah hasil. Ya, oleh karena itu sin AX ya per AX nanti dipindahin ya. Jadi ini sama dengan ya limit X mendekati 0 dari sinus ya AX per, nah saya pindahin ke sini AX ya, ini kan kali AX ya, dikali juga dengan seper BX ya. Oleh karena itu ini kan X-nya ke sini habis ya, bukan habis, satu, pastinya satu, saling membagi ya. Sedangkan ini udah sama nih sudutnya ya, ini udah sama sudutnya AX, ini sama sudutnya AX, maka ini satu ya, sama seperti ini, sama sudutnya, berarti satu ya. Berarti hasilnya adalah udah ya, limit X mendekati 0, ini kan 1 dikali, ini masih ada A kali 1 per B ya. Ini kan sama dengan konstanta ya, ini kan sebuah konstanta yang nilainya A per B ya, 1 kali A kali 1 A, berarti A per B. Berarti limit dari konstanta kan hasilnya tetap konstanta, maka hasilnya sama dengan A per B. Sehingga kesimpulannya adalah ya, kesimpulan limit X mendekati 0 dari sinus AX per BX ini akan sama dengan A per B. Yang mana? Ini. Jadi kalau kita melihat polanya itu langsung dibuat A per B. Nah, makanya kalau ada contoh soal, misalkan ada contoh soal ya, limit X mendekati 0 dari sin 2X per 6X. Berarti itu berapa? Berarti kamu kalau udah paham ini dari mana, kamu bisa langsung buat menjadi 1, menjadi hasilnya ini kan menjadi 2 per 6 atau sama dengan 1 per 3 ya. Nah, gimana kalau kasus yang kedua nih? Kalau kasusnya limit X mendekati 0 dari tangen AX per BX itu, atau limit X mendekati 0 dari AX per tangen BX. Nah, ini diselesaikan dengan sama seperti kasus yang pertama ya. Jadi tadi kita sudah menemukan rumus bahwa limit X mendekati 0 dari tangen X per X itu kan 1 ya. Yang sudutnya sama itu hasilnya 1, tapi ini kan beda. Bagaimana? Berarti caranya sama seperti kasus 1, yaitu limit X mendekati 0 tangen AX per BX bisa kita ubah menjadi limit tangen AX ya kali 1 per BX ya. Nah, kita kan mau di sini supaya ini 1, berarti harus di bawahnya AX ya. Ini kan supaya 1, berarti harus di bawahnya AX ya. Nah, gimana supaya ada AX di sini? Maka kita kalikan dengan AX per AX ya, karena AX per AX itu kan 1, jadi nggak merubah nilai, nggak apa-apa kalau kita kalikan ya. Nah, ini bisa menjadi limit tangen ya, ini X mendekati 0 ya, tangen AX per, kita pindahin ke sini bisa ya, AX dikali AX per BX, karena AX kali 1 AX per BX.
ini akan sama dengan limit, ini udah sama, berarti ini akan hasilnya, ini kan tangan AX per AX ini hasilnya 1, ya. Jadi yang sisa mana? Ini kan A per B, berarti limit X mendekati 0 dari 1 dikali A per B. Limit konstanta, ya, limit konstanta, ini kan konstanta, itu akan hasilnya tetap konstanta. Ini adalah sifat limit yang dulu kalian pelajari di kelas 11. Sehingga kesimpulan dari sini adalah limit X mendekati 0 dari tangan AX per BX, ya, itu sama dengan, ya, limit AX per, ya, ini AX per tan BX, ya, ini akan sama dengan A per B, ya. Jadi kalau kalian bertemu dengan rumus yang begini, bertemu dengan soal yang bentuknya begini, ya, kalian tinggal buat aja. Yang penting kalian paham ini kenapa seperti ini, kenapa A per B, ya. Jadi kalau misalkan ada contoh soal, ya, limit X mendekati 0 dari tangan 3X per 12 X itu berapa? Ini bisa dikerjakan cepat, berarti 3 per 12 sama dengan 1 per 4, ya. Nah, tapi kalau ditanya ini berasal dari mana, berarti kalian harus jabarin dari sini. Yang penting kalian sudah paham, ya. Maka melalui kasus-kasus yang kita sudah jabarkan barusan, ada 3 rumus yang harus kalian ketahui, ya. Jadi yang pertama, limit X mendekati 0 untuk sinus AX per BX, ya, itu akan sama dengan limit AX per sin BX, ya, sin BX. Ini akan sama dengan apa tadi? Berarti ini akan sama dengan A per B, yaitu diambil dari sini. A per B, ya. Yang kedua limit X mendekati 0 untuk tangan AX per BX itu akan sama dengan limit AX per tangan BX, ya. Untuk X mendekati 0 itu akan sama hasilnya dengan A per B juga, ya, diambil dari sini, sama ini. Nah, yang ketiga adalah dengan cara yang sama kita akan menemukan rumus X mendekati 0, ya, tangan AX per sin BX ini akan sama dengan limit X mendekati 0 untuk sin BX sin AX per, ya, tangan BX. Ini hasilnya akan sama dengan A per B, ya. Ingat, A per B-nya diambil dari sini. A per B, ya. Jadi kalau udah ada bentuknya seperti ini, tinggal buat aja ini, ya, koefisien dari fungsinya, itu A per B, ya. Nah, perlu kalian ketahui, ini tidak berlaku untuk kosinus, ya, tidak berlaku untuk kosinus. Rumus ini nggak berlaku untuk kosinus, ya. Ya, jadi ingat, khusus untuk kosinus ini nggak berlaku. Misalkan ada limit X mendekati 0 kosinus AX per BX itu tidak sama dengan A per B, ya. Jadi kalau ada nanti berbentuk kosinus, usahakan ubah dulu kosinusnya itu dalam bentuk sederhana supaya bisa dikerjakan atau disederhanakan.
Nah, setelah kita mengetahui penggunaan konsep rumus yang tadi, nah sekarang kita akan membahas beberapa soal ya. Nah, di sini saya sudah mengambil soal, salah satunya adalah dari MATLAB ya. Jadi saya minta izin dulu ke MATLAB untuk membahas soal-soal yang sudah di-share di internet ya. Yang pertama itu adalah limit sin 2x per sin 6x ya. Jadi kalau kita sudah pahami tadi konsep yang limit sin x menuju 0, berarti ini tinggal kita tulis 2/6 ya. 2/6 berarti ini sebenarnya 1/3. Jadi limit kalau yang kedua limit x mendekati 0 sin 2x ya, tangan 2x sin tangan 2x ini kan sama aja dengan limit x mendekati 0 dari sin 2x per tangan 2x kali limit ya x mendekati 0 sin 3x per tangan 3x ya. Ini kan 1. Kenapa 1? Karena 2/2. Ini 3/3. 1. Berarti 1 kali 1 hasilnya 1 ya. Nah, sekarang limit ini sin a per b kali x ya, tangen cx. Berarti ini sama dengan tinggal tulis koefisien ya per c. Ini sama dengan a per b kali 1 per c. Ini sama dengan a per bc. Nah, selanjutnya adalah yang keempat. Limit x mendekati 0 sin pangkat 32x. Ini sin pangkat 32x harus kalian pahami. Itu artinya sin ya 2x dipangkatkan dengan 3. Bukan cuman milik 2x ya. Nggak boleh kita pindahin ke sini, nggak boleh. Tapi ini adalah milik bersama, artinya sin 2x pangkat 3. Berarti ini juga bisa saya tulis menjadi tangen 1/2 x pangkat 3. Ya, hasilnya akan sin bisa ubah menjadi 2x per tang setengah x ya pangkat 3. Berarti ini sama dengan ini kan tinggal 2/2 ya, 2/1/2 itu sama dengan ya, atau saya tulis saja ya 2/1/2, tapi jangan lupa pangkat 3-nya. Ini sama dengan 4/3. Nah, kalau di pilihannya itu nggak ada 4/3, maka kamu harus sederhanakan 4-nya itu menjadi 2/2/3. Itu sama dengan 2/6. Jadi mudah ya. Ini untuk 4 soal pertama. Oke, selanjutnya kalau ada soal limit x mendekati 2 dari sinus x kurang 2 per x kuadrat kurang 4, maka ini bisa diselesaikan dengan memfaktorkan ya. Limit x mendekati 2 sin x kurang 2 per x kurang 2 kali x tambah 2. Ingat ya, ini kan hasilnya x kuadrat kurang 2 kuadrat. Nah, yang ini bentuknya sama dengan a kuadrat kurang b kuadrat. Itu sama dengan a tambah b kali a kurang b ya. Sehingga bisa dibentuk menjadi seperti ini. Maka karena ini kan sudutnya udah sama. Ini sudutnya sama, jadi ini tulis saja 0 supaya mudah ya. 0, 1. Ini kan 1 hasilnya ya, sehingga bisa ditulis menjadi limit x mendekati 2 dari 1 dikali 1 per x tambah 2. Ini kan 1 ya, 1 per x tambah 2. Tinggal masukin. Kalau udah memasukkan atau mensubstitusi x-nya ke sini, ke fungsi, maka nggak perlu lagi ditulis limit. Tinggal tulis 1/2 tambah 2 sama dengan 1/4 ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6 adalah limit x mendekati 0 untuk x tan x per 1 kurang cos 2x. Itu hasilnya berapa? Ya, jadi ini saya selesaikan dulu. Di sini nanti yang rumit itu adalah cos 2x. Jadi usahakan ya, karena tadi rumus yang kita kerjakan, rumus yang kita udah dapat itu nggak berlaku ke cos kan. Maka kalau ada yang berbentuk cos, kamu harus usahakan sederhanakan. Nah, maka cos 2x itu kan sama dengan cos x
tambah X ya. Itu sama dengan cos X kali cos X kurang sin X kali sin X. Ini sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X ya. Nah, sekarang berarti kalau 1 kurang cos 2X, 1 kurang cos 2X itu akan sama dengan 1 dikurang ini, cos kuadrat X kurang sin kuadrat X ya. Ini sama dengan 1 kurang cos kuadrat X dikurang ditambah ya. Ini karena ini tambah sin kuadrat X. Nah, ingat 1 kurang cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X, sehingga sin kuadrat X tambah sin kuadrat X berarti 2 sin kuadrat X. Nah, saya sudah sederhanakan bentuk cos yang di bawah. Maka sekarang kita tinggal masukin limit X mendekati 0 untuk X tan X ya per 2 sin kuadrat X. Itu bisa saya ubah menjadi limit X tan X ya per ya, ini X mendekati 0 ya, per 2 kali sin X kali sin X ya. Nah ini kan udah ada berpasangan ya. Misalkan yang ini saya pasangkan dengan X tan sin X ya. Yang satu lagi saya pasangkan yang tan X dengan sin X. Itu kan ada tadi rumusnya, itu sama dengan ini 1, ini juga 1. Sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 untuk 1 kali 1 ya. Ini kan ada 1 per 2 ya, 1 per 2 kali 1 kali 1. Maka limit ya, limit untuk yang konstanta hasilnya tetap konstanta, sehingga hasilnya sama dengan 1/2 ya. Sejauh ini masih paham ya? Nah, soal selanjutnya adalah soal yang nomor 7. Limit X mendekati 0 untuk sin 2X per 3 kurang akar 2X tambah 9. Ingat, kalau dalam pengerjaan soal matematika, kalau ada fungsi yang di bawahnya itu bentuk akar, maka kamu harus rasionalkan. Oleh karena itu, saya akan rasionalkan dengan X kurang 0, X mendekati 0 ya, sin 2X per 3 kurang akar 2X tambah 9. Gimana merasionalkan ini? Berarti mengalihkan dengan lawannya. Kalau ini minus, berarti saya akan kalikan dengan yang plus ya. 3 tambah akar dari 2X tambah 9 per 3 tambah akar dari 2X tambah 9. Oke. Nah, ini kan hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 sin 2X ya dikali 3 tambah akar dari 2X tambah 9 ya per. Nah, bentuk yang di bawah itu bentuknya apa? Nah, misalkan ini A, ini B, ini A, ini B ya. Berarti kalau A kurang B kali A tambah B itu hasilnya apa? Ini sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat ya. Maka yang di bawah bisa saya tulis menjadi A kuadrat, berarti 9 kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kan kuadrat. Kuadrat itu akar, kalau dikuadratkan itu berarti hilang akarnya, 2X tambah 9. Ya, ini akan sama dengan limit X mendekati 0 sin 2X ya kali 3 tambah akar dari 2X tambah 9 ya per ini bukan kuadrat ya, karena 3 kuadrat berarti 9 ya. 9 dikurang 9, karena ini kan kalau di dalam dibuka kurungnya berarti akan 9 kurang 2X kurang 9, berarti yang sisa itu adalah min 2X. Nah, min 2X itu kan bisa saya ubah dengan supaya ini ya, min 1 kali 2X, jadi bisa saya pasangkan dengan sin 2X ya. Ini kan hasilnya 1. Nah, sekarang saya ubah ya, hasilnya itu kan nanti limit X mendekati 0 ya, berarti
karena nggak ada lagi di bawah, berarti minusnya saya ubah aja, saya pindahkan ke depan menjadi minus 3 tambah akar 2x tambah 9 ya. Sekarang kita substitusi x-nya. Kalau udah substitusi berarti nggak dimasukkan lagi limitnya, berarti minus 3 tambah akar dari 2 kali 0 tambah 9, berarti itu sama dengan minus 3 tambah, ini kan 0, berarti akar 9 sama dengan 3, berarti sama dengan minus 6 ya. Nah, selanjutnya yang nomor 8, limit x mendekati pi per 4 ya, kosinus 2x per kosinus x kurang sin x ya. Jadi salah satu kunci untuk kamu memahami atau menyelesaikan soal-soal yang berbau limit fungsi trigonometri, kamu harus paham. Misalkan kalau dikasih tahu kosinus 2x itu, berarti kamu langsung paham, nggak cari-cari buku lagi ya. Semakin sering kamu mengerjakan soal, maka ini akan semakin mudah. Kamu sudah ada dalam pikiranmu ya, sudah ada, kamu ingat cos 2x itu apa. Tadi kan kita udah jabarkan, jadi misalnya menulis saja sekarang. Berarti cos 2x itu ini kan sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, ini kan bisa saya ubah menjadi, misalkan ini a kuadrat, ini b kuadrat ya. Ini saya bisa ubah menjadi a, ini kan kalau saya ubah bisa menjadi a kurang b kali a tambah b ya. Oleh karena itu bisa menjadi cos ya, cos x kurang sin x ya, dikali dengan cos x tambah sin x. Oke, sekarang kita tinggal masukin ya, masukin limit x mendekati pi per 4 ya, kosinus 2x per ya. Sekarang ini saya ubah kosinus 2x itu saya ubah menjadi yang ini, berarti kosinus x kurang sin x ya, dikali kosinus x tambah sin x ya, per apa? Kosinus x kurang sin x. Nah, mana yang saling membagi ya? Yang saling membagi yang pertama itu yang ini. Ini kan hasilnya jadi 1 ya. Nah, bisa saya tuliskan menjadi hasilnya adalah limit x menuju pi per 4 dikali 1 kali ini, berarti hasilnya menjadi kosinus x tambah sin x. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita tinggal masukin aja substitusi x menjadi pi per 4. Nggak usah ikut lagi limitnya ditulis, berarti kosinus pi per 4 tambah sin pi per 4. Pi per 4 itu kalau kalian bingung itu langsung bagi aja, pi itu kan 180 bagi 4 berarti 45. Kosinus 45 dengan sinus 45 hasilnya adalah setengah akar 2. Itu sama ya, sinus dengan kosinus untuk 45 itu adalah setengah akar 2, berarti akar 2. Nah, soal selanjutnya adalah yang nomor 9, limit x mendekati 0 untuk 2x per 2 sin x tambah sin 2x. Ingat, trik untuk mengerjakan matematika itu adalah usahakan menyederhanakan kalau ada bentuk fungsi-fungsi yang belum sederhana. Yang belum sederhana di sini adalah sin 2x. Maka ingat, sin 2x itu apa? Sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Oleh karena itu, saya ubah nih ke fungsinya, ya. Limit x mendekati 0, 2x, ini penyelesaiannya, per 2 sin x tambah 2 sin x, ya diubah ke sini, cos x. Ya, artinya 2, ya harusnya kan sin 2x, jadi saya ubah ke sini. Sin 2x itu kan ini, saya ganti, ya. Maka ini kan sama-sama punya sin 2 sin x ya. Oleh karena itu saya faktorkan keluar ya. Misalkan jadi limit x mendekati 0 2x per, keluarin yang sama-sama ya. Yang sama itu yang mana? 2 sin x ya. 2 sin x dikali dengan
1 tambah cos X. Benar nggak? 2 kali sin X kali 1. Ini hasilnya. 2 sin X cos X ini. Ya. Ini kan bisa ya. Nah, sekarang sin X dengan X ya bisa saya pasangkan. Ya. Sekarang sudah bisa saya pasangkan yang ini. Ini hasilnya 1. Ini juga hasilnya 1 tadi. Sisanya saya tulis kembali. Ya. Saya tulis kembali limit X mendekati 0, 1 kali 1 berarti 1 per ya 1 tambah cos X ya. Nah, sekarang kamu tinggal substitusi aja X-nya ya. Sekarang saya tinggal substitusi X-nya 1 per 1 tambah cos 0. Cos 0 itu berapa? Itu kan 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2 ya. Soal nomor 10 adalah limit X mendekati 0 untuk kosinus 3X kurang kosinus X per sin 3X kurang sin X. Nah, kamu harus menyederhanakan nih. Jadi kalau melihat soal-soal matematika itu, yang pertama itu analisisnya harus tinggi. Yang pertama, ketika kamu udah melihat bentuknya seperti ini, maka kita harus menyederhanakan ini. Nah, waktu kelas 10 kalian sudah belajar itu ya kosinus, kelas 11 maksudnya kosinus ya AX kurang kosinus BX. Itu hasilnya apa? Itu hasilnya sama dengan min 2 ya, min 2 dikali sin AX ya, AX tambah BX ya dikali dengan sin. Nah, di kelas 10 kalian sudah mempelajari untuk bentuk soal yang kosinus ya, kosinus A dikurang kosinus B ya. Jadi ketika mengerjakan limit fungsi trigonometri tadi, kalian harus paham dengan konsep-konsep rumus yang sudah kalian pelajari dulu ya. Jadi kalau lupa boleh diulang kembali ya. Ini akan sama dengan ya, ini akan sama dengan minus 2 sin ya 1 per 2 dari A tambah B dikali dengan sinus setengah dikali A kurang B. Ingat, itu untuk kosinus. Itu untuk kosinus. Sekarang untuk yang di bawahnya sinus. Berarti ini kan sinus, misalkan sin A dikurang sin B. Itu bentuk rumusnya apa? Berarti ini sama dengan, ingat kembali ya, boleh lihat bukunya kembali, 2 kosinus 1 per 2 dikali A tambah B dikali sinus 1 per 2 dikali A kurang B. Jadi modal kita untuk mengerjakan soal ini adalah yang dua ini ya. Sekarang saya ubah yang di atas. Soalnya kan kosinus 3X, anggap ini sebagai A ya, anggap ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti bisa saya bentuk lagi menjadi limit X mendekati 0 untuk kosinus ya. Jadi langsung ubah aja ya. Saya ubah aja menjadi seperti ini. Ini kan kosinus A kurang kosinus B. Berarti ini sama dengan minus 2 kali sinus setengah dari A-nya berapa? 3X. 3X tambah X ya, B-nya kan X kali sinus 1 per 2 dikali 3X kurang X ya, per sin ini berarti 2 kali kosinus 1 per 2 dikali 3X tambah X kali sinus 1 per 2 dikali 3X kurang X ya. Sekarang sederhanakan, ini kan hasilnya 1 ya. Nah, yang di atas ya, yang di atas dengan yang di bawah, coba perhatikan. Yang di atas dengan yang di bawah ada dong yang saling membagi, yaitu ini. Ya, ini ya. Jadi
Yang saling membagi adalah yang ini. Sekarang ini udah habis saling membagi. Ini hasilnya 1. Sisanya itu adalah limit X mendekati 0 untuk sin setengah dari ini, berarti 2X per minus ini minus kosinus dari 2X juga. Nah, sin 2X per kosinus 2X itu bisa saya ubah atau masukkan aja limit X mendekati 0 untuk minus 1 dikali minus sinus. Kita masukkan aja kalau masukkan kan nggak usah pakai limit berarti ini akan sama dengan minus sin 2 kali 0 sin 2 kali 0 berarti sin 0 per cos 2 kali 0 berarti cos 0 sin 0 itu berapa? Minus 0 per cos 2 kali 0 itu cos 0 itu berapa? 1. Berarti hasilnya sama dengan 0 Nah, soal yang ke-11 adalah limit X mendekati 0 untuk sin 4X tambah 2X per 3X kali kosinus X. Nah, kalau lihat bentuk soal begini ada penjumlahan sinus, maka ini rumus yang udah kamu pelajari pada saat kelas 11. Sin A kurang sin B, sin A tambah ini tambah sin B itu apa? Itu sama dengan, kamu boleh lihat buku lagi, 2 sin 2 kali sin A atau setengah setengah aja dulu, setengah dikali A tambah B dikali dengan kosinus setengah dikali A kurang B Jadi kalau kamu melihat bentuk soal yang bentuk seperti ini, jadi kamu udah bisa langsung kerjakan Nah, maka ini misalkan A ini B, maka bisa saya ubah saya ubah soal itu menjadi limit X mendekati 0 untuk, langsung ubah aja, sin A tambah sin B berarti 2 kali sin setengah dikali 4X tambah 2X kali kosinus setengah dikali 4X kurang 2X per 3X kosinus X ini akan sama hasilnya dengan limit X mendekati 0 untuk 2 sinus 6X per 2 berarti 3X dikali kosinus ini 2X per 2 berarti X per 3X kali kosinus X. Ini kan sama-sama membagi berarti 1 sedangkan sinus X ini hasilnya 1, maka hasilnya itu sama dengan limit X mendekati 0 untuk 2 dikali 1 kali 1. Nah, ini kan konstanta berarti limit konstanta hasilnya tetap konstanta. Nomor 12, limit X mendekati pi per 2 untuk 1 kurang tangen 2X per 2 tangen X Maka saya bisa ubah ini menjadi limit X mendekati pi per 2 untuk 1 per 2 tan X dikali dikurang tangen 2X per 2 tan X bisa aja 1 per ini, misalkan begini, A kurang 3 per 2 ini kan sama dengan A per 2 kurang 3 per 2, jadi saya pisah sekarang saya akan hitung 1 per 1 sekarang tinggal ini kan kalau dimasukin atau begini deh, limit X mendekati pi per 2 1 per 2 tan X
Ini kan bisa saya ubah, jadi saya bedakan fungsi yang ini dengan fungsi yang ini. Limit X mendekati pi per 2 tan 2X per 2 tan X. Ini kan rumus sifat fungsi maksudnya ya. Nah, yang ini berapa? Ambil koefisien, ini 2, ini 1, berarti ini pasti 2. Ya. Maka hasilnya akan sama dengan limit, masukin aja sekarang, dimasukin ya. Masukin X sama dengan pi per 2, berarti 1 per 2 tan pi per 2 dikurang, nah ini kan 2 per 2 ya, hasilnya 1 ya. Nah ini kan sama dengan 2 tangan 90 per 2 berapa? Ini kan tak hingga ya. 1 per 2 kali tak hingga ya, itu akan sama 1 per tak hingga ya. 2 kali tak hingga kan tak hingga dikurang 1. Ini akan sama dengan 0. 0 dikurang 1 berarti sama dengan minus 1 ya. Nah, soal selanjutnya adalah nomor 13. Limit X mendekati 0 untuk 1 kurang kosinus X per 2X kali sin 3X. Nah, kalau dalam limit fungsi trigonometri kan yang berbaur dengan sinus, itu tadi akan ada hasilnya. Tapi untuk kosinus nggak ada, maka kita biasanya selalu menyederhanakan yang kosinus ya. Nah, ini sebenarnya butuh analisis begitu ya. Jadi kira-kira apa yang mau disederhanakan di sini? Nah, yang mau disederhanakan adalah ingat dulu apa itu kosinus 2x. Nah, kosinus 2x kamu bisa cari di bukumu atau diingat-ingat lagi ya di pelajaran kelas 11. Ini kan sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Ya, ingat ya. Ini sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, gimana kalau cos X ya? Berarti gimana dong kalau X? Nah, sekarang ini kan misalkan A ya. Buat menjadi X. Berarti ini sama-sama dibagi 2 dong ya. Berarti kosinus bagi 2 dia. Gimana? Kosinus 2x per ya x per 2 maksudnya per 2 ya sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x per 2 ya. Kosinus 2x sama dengan ya 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, kita butuh yang cuma kosinus X. Berarti kamu ganti ya yang X sama dengan, atau buat untuk X sama dengan X per 2 ya. Berarti nah, sekarang biasanya tadi kan kosinus yang diubah ya. Oleh karena itu, berapa sih yang nilainya kosinus X? Nah, yang kita pahami, yang sudah kamu pelajari ya, kosinus 2X yang ada itu kan kosinus 2X. Ini hasilnya apa? Ini sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X ya. Gimana kalau dia itu kosinus X ya? Karena sesuai permintaan soal. Ya udah, tinggal bagi nanti ini menjadi bagi 2, berarti kosinus 2x per 2 itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat. Ini juga tetap dibagi 2 ya, karena ini dibagi 2 maka ini tetap dibagi 2 ya, tapi cuma dalam variabel x ya. Maka kosinus x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x per 2. Nah, yang kita butuhkan adalah 1 kurang kosinus X. Ini nih ada 1 dan kosinus X. Maka yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri. 2 kosinus sin 2 sin ya, 2 sin kuadrat X per 2
ya, sama dengan 1 dikurang kosinus X. Ya, jadi 1 kurang kosinus X sama dengan 2 sin kuadrat X per 2. Jadi kamu ganti nanti itu di soalnya ya. Jadi dapat saya kerjakan dengan limit X mendekati 0. Nah, ganti aja ini ya. Ganti dengan ini. Berarti 2 sin kuadrat X per 2 dibagi 2X kali sin 3X. Ya. Nah, sekarang yang ini bisa saya ubah juga menjadi limit X mendekati 0, 2 kali sin kuadrat. Berarti sin kali sin dong. Sin X per 2 dikali sin X per 2. Ya, per 2X kali sin 3X. Ya. Nah, ini udah ada pasangan nih. Berarti yang ini udah ada pasangannya. Ya, yang ini juga udah ada pasangannya. Kalau ini berapa? Berarti ini kan 1 per 2 ya. Tinggal ambil variabelnya tadi, koefisiennya tadi. Ini kan koefisiennya 1 per 2. Ini koefisiennya 3. Berarti 1 per 2 per 3 ini. Sedangkan ini berapa? 1 per 2 dengan 2. Ya, jadi bisa saya tulis limit X mendekati 0 untuk 2 kali berapa? 1 per 2 per 2 ya, dikali dengan ini 1 per 2 per 3. Berarti itu berapa hasilnya? Ini sama dengan ya, ini bisa ke sini, berarti tinggal 1 per 2. 1 per 2 per 3 itu berapa? Itu sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 3. Itu sama dengan 1 per 12. Jadi hasilnya itu tadi sama dengan 1 per 12. Nah, sekarang kalau ada soal begini, ya, ini nomor 14, limit X mendekati 0 untuk minus X kuadrat per 1 kurang kosinus X. Nah, di soal nomor 13 tadi, ini udah muncul persamaan ini nih. 1 kurang kosinus X, tadi kita sudah jabarkan ya, ini hasilnya sama dengan 2 sin kuadrat X per 2. Ya udah, tinggal masukin aja ke soalnya ya. Limit X mendekati 0 minus X kuadrat per 2 kali sin kuadrat X per 2. Ya, ini akan bisa saya ubah menjadi limit X mendekati 0 untuk minus ya, minus kali X ya, per 2 sinus, ini kan sin kuadrat berarti sin X per 2 dikali sin X per 2 ya. Jadi, nah perhatikan, ini udah mempunyai pasangan nih ya, udah sama-sama mempunyai pasangan, yaitu ini ke sini, ini juga ke sini ya, sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 dari minus 1 per 2 ini ya, ini 1 per 2 kali 1 per 1 per 2 kali 1 per 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Ambil koefisiennya, ini koefisiennya berapa? 1. Ini koefisiennya 1 per 2, 1 per 2 ya. Ini kan 1 per 2 itu dengan 1 per 2 itu hasilnya kan 2. Berarti yang ini 2, yang ini 2 ya. Jadi limit X mendekati 0 kali minus setengah kali 2 kali 2 ya. Jadi hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 untuk minus 2 ya. Konstanta itu tetap hasilnya konstanta, berarti hasilnya sama dengan minus 2. Nah, soal yang nomor 15 adalah limit X mendekati 1, sinus 1 kurang 1 per X, kosinus 1 kurang 1 per X kurang 1 ya. Jadi yang bisa harusnya kita selesaikan kan sinus
ya dengan pasangannya begini. Tapi ini berapa nilainya begitu? Kalau kita pasangkan berapa nilainya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sederhanakan yang dalam sudutnya. Berarti limit x mendekati 1 sinus, ya ini kalau sederhanakan berarti x kurang 1 per x, ya dikali kosinus, ya kosinus berarti ini juga x kurang 1 per x, ya ini akan sama dengan ini masih x per 1 ya, x per 1. Nah, atau saya pindahkan dulu ke sini karena kita mau mengalihkan dengan sebuah bilangan yang enggak mempengaruhi hasil ya. Ini kan x per 1. Bagaimana supaya nilainya ini sama? Ya. Ini kan nilainya kalau sama berarti langsung 1 ya. Yang cara yang pertama adalah supaya di sini memiliki x, ya berarti saya harus kalikan di sini dengan 1 per x. Kalau saya kalikan di bawah 1 per x, maka di atas juga harus saya kalikan dengan 1 per x, ya supaya nggak mempengaruhi hasil. Kenapa? Karena kalau cuma di bawah dikalikan, maka nilainya ini akan salah, ya. Tapi kalau kamu buat di atas dan di bawah itu baru benar. Kenapa? Karena 1 per x dengan 1 per x itu kan 1. Jadi nggak mempengaruhi hasilnya nih, ya. Nah, ini mempermudah kita untuk mengerjakan soal ini, ya. Jadi bisa saya ubah lagi menjadi limit x mendekati 1 sinus, ya sinus. Ini kan bisa komutatif, ya komutatif artinya bisa ini depan dulu. Komutatif, ya biar sekalian catatan. Komutatif itu untuk perkalian, ya misalkan A kali B ini akan sama dengan B kali A. Ini juga kalau sin x kurang 1 per x dikali 1 per x, ini bisa saya pindahkan dulu terlebih dahulu, ya. Jadi saya pindahkan di depan, ya saya pindahkan di depan, maka ini saya pindahkan x ya dikali sinus x kurang 1 per x, ya ini sudutnya ya selalu dalam kurung supaya nggak terpisah, ya dikali kosinus x kurang 1 per x, ya per ini. Berarti kalau dikalikan ini hasilnya sama dengan x kurang 1 per x, ya. Oleh karena itu sekarang sudut sinusnya sudah sama dengan yang di bawah. Berarti kita bisa gabungkan nih. Ini hasilnya berapa? 1. Kenapa? Ini x kurang 1 per x, ini juga x kurang 1 per x. Artinya sudutnya sama. Kalau sudutnya udah sama, itu hasilnya langsung 1 aja. Jadi bisa saya tulis lagi, sederhanakan menjadi limit, ya limit x mendekati 1 per x kali berapa? 1 kali kosinus x kurang 1 per x, ya. Nah sekarang tinggal substitusi x nya menjadi 1, maka hasilnya ini sama dengan 1 per 1 dikali kosinus 1 kurang 1 per 1. 1 kurang 1 berapa? 0. 0 per 1 itu 0. Kosinus 0 itu 1. Itu sama dengan 1 kali 1. 1. Ya. Sekarang nomor 16, limit x mendekati pi per 4, 1 kurang sin kuadrat x per cos x kurang sin x, ya. Nah, dari bentuk ini nih, kosinus x kurang sinus x, berarti dia akan berhubungan dengan yang ini kalau kita jabarkan, ya. Ingat dulu di waktu, ya sebentar saya cari spidol dulu. Oke, ini dia, ya. Jadi waktu dulu di kelas sebelumnya, ya kalian sudah belajar bahwa kosinus kuadrat x tambah sin kuadrat x itu sama dengan 1.
ya. Nah, gimana kalau 1 ya kurang sin kuadrat? Ya, berarti 1 itu bisa saya ubah Oke, soal selanjutnya adalah nomor 16. Limit X mendekati pi per 4 untuk 1 kurang 2 sin kuadrat X per cos X kurang sin X ya. Nah, kalau kita perhatikan ini cos X dengan sin X, maka itu akan mempengaruhi ke sini ya. Tapi dengan cara bagaimana? Kita mengubah yang di atas. Soalnya yang di atas yang kelihatan rumit ya. 1 kurang 2x, 1 kurang 2 sin kuadrat x itu akan sama dengan 1 kurang sin kuadrat x kurang sin kuadrat x. Benar ya? Yang 1 kurang sin kuadrat x itu apa? Cos kuadrat x ya. Nah, sekarang tinggal masukin. Berarti ini akan sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, jadi 1 kurang 2 sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Ingat bentuk sederhana aljabar. Misalkan kalau ini A kuadrat, ini B kuadrat. Berarti A kuadrat kurang B kuadrat itu akan sama dengan A kurang B kali A tambah B. Maka ini dapat saya ubah menjadi cos X kurang sin X ya, dikali dengan cos X tambah sin X ya. Nah, tinggal masukin ke ini. Jadi penyelesaiannya sama dengan limit X mendekati pi per 4 dari ubah aja 1 kurang sin kuadrat X itu menjadi ini, cos X kurang sin X kali cos X tambah sin X per ya cos X kurang sin X. Ini kan sama-sama membagi, berarti 1 ya, sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati pi per 4 dari cosinus X tambah sin X. Nah, cosinus X tambah sin X kamu substitusi untuk X-nya sama dengan pi per 4. Pi per 4 itu sebenarnya berapa? Itu 180 dibagi 4 berarti 45 derajat. Untuk kosinus dan sinus 45 derajat itu hasilnya sama, yaitu setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Itu akan sama dengan akar 2. Nah, sekarang nomor 17 ya. Nomor 17 ini diselesaikan dengan mudah aja ya, limit X mendekati 0 ya, ini karena memuat X, ini juga memuat X, keluarkan X per X kali X tambah 2 berarti ya, karena X kali X, X kuadrat tambah X kali 2 berarti 2X ya. Nah, yang mana yang bisa digabungkan untuk tan X? Yang ini. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 1 karena koefisiennya 1 ya. Berarti hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 untuk 1 per X tambah 2. Tinggal substitusi, berarti 0 tambah 2 berarti 1 per 2 ya. Untuk soal nomor 18 itu hampir sama dengan soal nomor 17, tinggal faktorin, keluarin yang bisa dikeluarin ya. Limit X mendekati 0 sin 2X. Ini kan sama-sama memuat 2X, maka kamu bisa mengeluarkan 2X. Tapi ini kan tinggal sisa lagi X-nya, ini tinggal 1 ya. Sehingga yang digabungin yang mana? Yang ini. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 1 ya, maka hasilnya sama dengan limit
X mendekati 0 dari 1 per X kurang 1. Hasilnya sama dengan tinggal substitusi 1 per 0 kurang 1 minus 1 ya. Kalau soal yang di MATLAB itu kan begini ya, ini kalau soal yang di MATLAB ya, MATLAB berarti limit X mendekati 0 sin ini dibuat X per 2X kuadrat kurang 2X. Berarti yang kamu mau jabarin yang mana? Yang memiliki sama aja sebenarnya. Kalau kamu jabarin seperti ini bisa. Berarti limit ini sampai sini bisa ditulis X mendekati 0 sin 2X sin X maksudnya sin X per 2X kali X kurang 1 ya. Ini hasilnya berapa? 1 per 2. Koefisiennya kan ini 1 per 2. Berarti limit X mendekati 0 dari 1 per 2 kali 1 per X kurang 1. Tinggal substitusi X sama dengan 0. Berarti setengah dikali 0 kurang 1 berarti minus 1. Sama dengan minus 1/2. Ya. Sekarang nomor 19 ya, X kuadrat ya. Ini limit, ada limit X mendekati 2 ya. Limit X mendekati 2 untuk X kuadrat kurang 5X tambah 6 sinus X kurang 2 per X kuadrat kurang X kurang 2 dikuadratkan ya. Ini akan sama hasilnya dengan limit, kalau udah ada berbentuk seperti ini jangan ciut dulu melihat banyak ini ya. Ini justru dalam matematika itu kalau semakin banyak dia berarti ada kemungkinan soalnya itu semakin mudah. Ini tinggal faktorin aja ya. Berarti X kurang ini berapa? Ya kurang 3 kali X kurang 2 sinus X kurang 2 ya per ini juga difaktorin ya, X kurang 1 ya, X kurang 2 kali X tambah 1. Tapi ini ada dalam kuadrat ya, ingat dalam kuadrat. Nah karena dia dalam kuadrat ya, bisa saya buka ini kuadratnya tapi saya tulis 2 kali yang ini. Berarti kali X kurang 2 ya kali X tambah 1 ya, karena tadi kuadrat. Nah sekarang yang bisa saling membagi yang mana ya, yang ini 1 ini ke sini, dan yang bisa saya pasangkan yang ini aja. Boleh deh ya, yang bisa saya pasangkan yang mana ini ya. Ini hasilnya nanti akan 1 karena sudutnya sama besar ya. Nah ini sama dengan limit X mendekati 2 ya untuk X kurang 3 kali 1 per X tambah 1 kuadrat aja ya. Nah tinggal masukin ya, ini hasilnya sama dengan 2 dikurang 3 minus 1 per 2 tambah 1 3 kuadrat berarti 9, sebenarnya minus 1 per 9 ya. Sekarang soal nomor 20, limit X mendekati 0 untuk X kuadrat kurang 1 sinus 6X per X kuadrat kurang 3X tambah 2. Ingat tadi kan kita udah menjabarkan di nomor 19, berarti kalian harusnya udah paham dong cara mengerjakan ini gimana, yaitu menjabarkan juga. Berarti saya bisa sederhanakan menjadi ya limit X mendekati 0 dari X ya, ini kan X kuadrat kurang 1 itu sama dengan X kuadrat kurang 1 kuadrat, berarti X kurang 1 kali X tambah 1 ya sinus 6X per ini kamu jabarkan sama-sama membuat X ini ya. Ini tadi ada X ya sebenarnya, ini kamu jabarkan keluarkan X, berarti ini tadi X pangkat 3 ya, X kurang 3X tambah 2 ya. Nah ini
kamu belum jabarkan sekarang. Berarti ini kan X kurang 2 kali X kurang 1. Ya, maka ini sama dengan limit X mendekati 0 dari X kurang 1 kali X tambah 1 sinus 6X ya per. Nah, ini X kurang 2 bisa ya komutatif X kurang 1 ini pindah ke belakang kali X. Supaya apa? Supaya bisa saya gabungkan dengan sinus 6X. Ini hasilnya berapa? 6. Ya, ini saling membagi, hasilnya 1. Maka hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 dari X tambah 1 kali 6 per X kurang 2. Ya. Sekarang substitusi. Berarti 0 tambah 1 berapa? 1 kali 6 berarti 6 per minus 2 sama dengan minus 3. Nah, soal selanjutnya adalah limit X mendekati 2, 1 kurang kosinus X tambah 2 ya. Ingat, kosinus itu biasanya selalu kita ubah, berarti 1 dikurang kosinus X tambah 2 itu harus diubah bagaimana? Tadi kan sudah ada, kalau fungsinya begini, kita tadi kan sudah dapat menjadi 2 sin kuadrat X per 2. Ya, berarti kalau ini itu akan sama dengan ya 2 kali sin kuadrat X tambah 2 per 2. Maka soal ini dapat diselesaikan menjadi ya limit X mendekati 2 dari, ubah aja ini menjadi seperti ini, 1 kurang cos X tambah 2 menjadi seperti ini, 2 kali sin kuadrat kali X tambah 2 per 2 ya, per ini kan bisa difaktorkan menjadi X tambah 2 kuadrat ya. Ini kuadrat, ini juga dalam bentuk kuadrat, maka Miss bisa 1 per 1, 2 kali sin ya X tambah 2 per 2 kali sin X tambah 2 per 2 per ya X tambah 2 kali X tambah 2 ya. Nah, ini ya, ini sudah dapat sini. Ini kan 1 per 2. Ini bisa 1 per 2 dikali ini ya 1 per 2. Ini nanti ya. Karena ini sama, berarti hasilnya ini nanti kan nilai koefisien, berarti 1 per 2, 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2 sama dengan 2 ya. Mudah ya. Soal yang nomor 22, limit X mendekati 0 untuk 1 kurang cos X per 5X kuadrat ya. Ini tadi udah banyak banget soal ini ya, 1 kurang cos X. Jadi kamu udah benar-benar hafal lah ya, yaitu 2 sin kuadrat X per 2 ya. Karena ini kuadrat, maka langsung saya buat aja menjadi limit X kurang X mendekati 0, yaitu langsung ini 2 kali sin X per 2 kali sin X per 2 ya. Kenapa? Ini kan 2 sin kuadrat, sin kali sin ya, per 5 kali X kali X ya. Berarti limit X mendekati 0 ini ke sini, ini ke sini, ini X ya. Ini kan 1 per 2, 1 per 2 berarti 2 per 5 kali 1 per 2 kali 1 per 2 ya. Limit konstanta, hasilnya tetap konstanta, berarti sama dengan 1 per 10. Nah, soal yang nomor 23 adalah limit, ini limit ya, limit X mendekati 1 ya dari fungsi tan X kurang 1
kali sinus 1 kurang X kuadrat, akar X maksudnya, per X kuadrat kurang 2X tambah 1. Ini pasti difaktorin, terus ya X mendekati 1 tan X kurang 1 kali sin 1 kurang akar X ya per X kurang 1 kali X kurang 1 ya. Ini bisa kita pisahkan, limit X mendekati 1 tan X kurang 1 ya, atau ini aja deh, sama-sama dipasangkan ya, sama-sama dipasangkan berarti ini ke sini, ini ke sini. Permasalahannya adalah ini nilainya 1. Ini nilainya berapa? Ini yang kita permasalahkan sekarang. Nah, supaya sudutnya ini sama besar dengan ini, maka ini harus kita bentuk menjadi seperti ini. Ya. X ya, X kurang 1 ini bisa itu sama dengan minus 1 kurang X. Ya, bisa ya. Ini juga bisa saya ubah menjadi minus 1 kurang akar X kali 1 kurang akar X. Betul nggak? 1 kurang 1? Ya, betul. Ya. 1 kuadrat kurang X. Oke, berarti tinggal ubah sekarang limit X mendekati 1 ya dikali 1 kali sin 1 akar X. Ya, per X kurang 1 kita ubah menjadi ini, minus 1 kurang akar X kali 1 tambah akar X. Ini saya pasangkan dengan ini, hasilnya ini kan 1, berarti limit X mendekati 1 kali 1 per ya minus akar dari ya minus kali 1 tambah akar X. Sekarang tinggal substitusi 1 ya, 1 per minus ya akar 1 berapa? Akar 1 ya, berarti 1 per 2. Oke. Soal selanjutnya adalah limit X mendekati 0 sin kuadrat 3X kali 2X per tan 3X. Ini merupakan soal yang sangat gampang ya. Kita tinggal limit X mendekati 0 sin X sin 3X kali sin 3X ya, karena sin kuadrat 3X ya, per 2X kali tan 3X. Ini bisa digabung ke sini, hasilnya 1. Ini juga bisa digabungkan ke sini atau ke sini juga bisa ya. Ini hasilnya 3 per 2, berarti sama dengan limit X mendekati 0 3 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2. Oke, yang nomor 25, limit X mendekati 0, 1 kurang 3X per X sin X ya. Ini udah banyak banget soal ini ya. 1 kurang kosinus X itu hasilnya sama dengan 2 sin kuadrat ya X per 2. Maka 1 kurang kosinus 3X itu sama dengan 2 kali sinus 3X per 2 ya. Tinggal ubah limit X mendekati 0 dari 1, ubah aja langsung ke sini ya, 2 sin 3X per 2 per ini kuadrat ya, per X sin 2X. Ini sama dengan limit X mendekati 0 dari 2 kali sin 3X per 2 kali sin 3X per 2 kali X sin 2X ya. Yang mana yang digabungkan? Ini 3 per 2 per 2 ya. Ini 3 per 2 per 1. Maka ini sebenarnya limit X mendekati 0 dari 2 kali 3 per 2 ini kan ke sini ya, kali 3 per 2
per 2 atau 3 per 2 ini sama dengan limit X mendekati 0 kali ya 3 dikali 3 per 2 kali 1 per 2 itu sama dengan ini 3 9 per 4 limit X mendekati 0 9 per 4 berarti 9 per 4 ya. Sekarang soal yang nomor 26 limit A mendekati 0 ya. Ini A karena ini dalam variabel A ya, sin pangkat 3A per cos 2A. Ya, kalau melihat soal seperti ini jangan ciut duluan. Kenapa? Karena udah panjang jangan ciut ya. Kenapa? Karena biasanya yang panjang itu justru soal yang mudah biasanya. Berarti ini samakan aja penyebutnya, ikuti dulu triknya. Sin pangkat 3A tambah, berarti ini akan sama dengan cos 2A kali cos 2A nanti ya. Berarti sin 2A kali cos 2A kuadrat. Karena ini kan kalikan ke sini, samakan penyebut cos 2A. Nah, ini saya keluarin ya. Ya, maaf, ada di sini ternyata di sini ada 1 per A ya. 1 per A. Ini 2A. Ya, sehingga ini 2A juga ya. Maka ini kan mengandung sin 2A. Ini bahkan pangkat 3 ini juga mengandung. Maka kita keluarin ya. Kita keluarin yang mengandung sin 2A. Ini tadi super A ya, jangan lupa. Limit A mendekati 0 ya. Super A dikali sin 2A. Sin 2A ya dikali sin kuadrat 2A tambah nih cos kuadrat 2A. Ini kan bisa ditulis menjadi cos kuadrat 2A ya per cos 2A. Ya, sejauh ini masih paham ya. Nah, kemudian ya ini limit A mendekati 0 dari 1 per 2, 1 per A ini ya. 1 per A kali sin 2A per cos 2A kali ini. Coba perhatikan ini. Ini kan ya. Ini kan hasilnya 1. Ingat cos kuadrat A tambah sin kuadrat A itu hasilnya 1. Atau cos kuadrat 3A tambah sin kuadrat 3A ini tetap 1. Ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 1 kali 1 ya. Sedangkan sin per cos itu kalau sama-sama sudutnya itu menjadi tan. Maka limit A mendekati 0 ini kan tan, berarti tan A tan 2A ya. Tan 2A per A kali 1. Tan 2A per A itu hasilnya berapa? Ini 2. Berarti 2 kali 1. Limit konstanta hasilnya 2. Oke, sekarang nomor 27 limit X mendekati pi per 2 sinus X kurang pi per 2. Lihat pi per 2 hampir ada di sini, hampir masih ya. Kalau di akar kan nanti ini kan menjadi ada duanya. X itu nanti dari mana? Dari sini pasti. Oleh karena itu yang kita ubah di sini adalah yang di bawah. Kalau bawahnya bentuk akar maka kita harus rasionalkan dulu. Ya, limit X mendekati pi per 2 sinus ya sinus X kurang pi per 2 per akar dari X per 2 dikurang akar dari pi per 4
dikali akar dari X per 2 tambah akar dari I per 4 per akar dari X per 2 tambah akar dari Pi per 4. Ya, ini akan sama dengan limit X mendekati Pi per 2 sinus X kurang Pi per 2 per, ya, ini dikali ya, akar dari X per 2 tambah akar dari Pi per 4 per, ini kan tinggal X per 2 ditambah, dikurang maksudnya, kurang Pi per 4. Ya, sama-sama dikeluarin 2. Ini mengandung 2, ya, bisa. Ya, ini kan 2 ini, yang ini bisa dibentuk menjadi 1 per 2 dikali X kurang Pi per 2. Ini udah sama dengan ini. Ya, jadi nah yang ini kan tinggal tulis saja sekarang, limit X mendekati Pi per 2 sinus, ya, sinus X kurang Pi per 2, ya, per setengah dikali X kurang Pi per 2 kali akar dari, ya, akar dari ini X per 2 tambah akar dari Pi per 4. Ya, maka akan sama dengan ini tadi kan hasilnya berapa? Ini 1, tapi ada 1/2 di bawah, berarti limit X mendekati Pi per 2, ya, nah dikali 1/2, ini kan 1, berarti 2, ya, kali akar dari X per 2 tambah akar dari Pi per 4. Sekarang tinggal substitusi, ya, X-nya itu adalah Pi per 2, ya, jadi ini akan sama dengan 2 kali akar X-nya kan Pi per 2, berarti Pi per 2 per 2 tambah akar dari Pi per 4. Ya, ini akan sama dengan 2 kali akar dari Pi per 4, ya, tambah akar dari Pi per 4. Ini sama dengan 2 kali akar dari Pi, ya, per 4. Ya, 2 kali 2 maksudnya. Kenapa 1, 2? Sama dengan 2 dikali 2 kali 1 per 2 akar Pi. Ini kan habis. Berarti tinggal 2 akar Pi. Ya, sini aja. 2 akar Pi. Ya. Nomor 28, ya, limit X mendekati Pi, akar dari cos X tambah 5 kurang 2 kali E per Pi kurang X kuadrat. Nah, yang akan kita sederhanakan di sini adalah bentuk yang di atas, ya. Itu yang agak lebih rumit, ya. Berarti saya akan menyederhanakannya dengan mengalihkan sekawan. Limit X mendekati Pi kali akar dari kosinus X tambah 5 kurang 2 per X kurang X, ya, kuadrat kali akar dari kosinus X tambah 5 kurang tambah 2, ya, lawannya, per akar dari kosinus X tambah 5 tambah 2. Ya, ini sampai di sini. Nah, sekarang ini sama dengan limit X mendekati Pi dikali akar dari, ya, ini kan berarti A kuadrat kurang B kuadrat, berarti kosinus X tambah 5
dikurang 4 per pi kurang X kuadrat, ya, dikurang dikali kosinus X tambah 5, ya, tambah 2. Nah, ini kan hasilnya menjadi limit X mendekati pi, ya, kosinus X tambah 1 atau 1 tambah kosinus X per pi kurang X, ya, kuadrat kali akar dari kosinus X tambah 5 tambah 2, ya. Nah, sekarang yang perlu kamu pahami adalah ini kan pi kurang X, sedangkan ini cuma X. Ingat dalam sudut berrelasi di trigonometri, ya, kalau kosinus, ya, 180 kurang alfa itu hasilnya apa? Misalnya minus kosinus alfa karena pada kuadran kedua, ya. Jadi kita akan ubah ini kan hasilnya ini menjadi, ya, limit ini kita ubah menjadi 1 dikurang, ya, 1 dikurang kosinus X. Nah, min kosinus X itu adalah ini 1 dikurang kosinus 180 kurang alfa, ya. Nah, tinggal ubah ini ke sini. Maka limit X mendekati pi dikali 1, ya, dikurang kosinus 180 kurang X atau pi aja karena di sini pi, ya, per pi kurang X kuadrat kali akar dari kosinus X tambah 5 tambah 2, ya. Nah, udah. Ingat, kalau untuk 1 kurang kosinus pi kali X itu ini sama dengan apa? Ingat, kalau ini, ya, ini itu akan sama dengan hasilnya 2 sin kuadrat dari pi kurang X per 2, ya, pi kurang X per 2. Maka hasilnya ini sama dengan limit, ya, X menuju pi kali, ya, 2 sin kuadrat kosin pi per X per 2 kali sin pi kurang X per 2, ya, per pi kurang 2 kali pi kurang 2 akar kosinus X tambah 5 tambah 2 di sini. Tambah 2. Sekarang yang ini sinus kan ke sinus, ya. Sinus ke sini 1. Satu lagi mana? Ini. Berarti koefisiennya mana? Di sini kan pi kurang X per 2. Ini pi kurang X, ya. Ini dari pi kurang X. Pi kurang X per 2 berarti ini, sedangkan ini cuma pi kurang X. Berarti koefisiennya yang tinggal adalah 1 per 2 sama dengan limit X mendekati pi dari 2 kali, ini kan 1 per 2 karena koefisiennya tinggal 2, berarti 1 per 2 kali 1 per 2 dikali 1 per akar dari, ya, kosinus X tambah 5 tambah 2.
ya. Maka hasilnya itu sama dengan ini 2. Ini habis berarti 1/2 dikali. Ini kan kosinus X. Masukkan X-nya. Kosinus Pi. Kosinus Pi itu berapa? Kalau kita gambar kurva kosinus berarti dia begini. Ini pas di sini adalah -1. Ini 180. Ya, berarti -1 tambah 5 berarti 4. Akar 4 sama dengan 2. Berarti 1/4. Ya, 1/8. Soal selanjutnya adalah limit X mendekati Y dari tangan X kurang tangan Y per 1 kurang X Y tambah ya kali 1 tambah tangan X tangan Y. Ingat, tangan X ya, jadi yang akan kita ubah di sini tangan X kurang tangan Y. Tangan X kurang tangan Y itu sama dengan tangan X kurang Y dikali apa? 1 tambah tangan X tangan Y. Ya. Nah, ketika udah dapat ini, udah mudah dong. Berarti limit X mendekati Y. Ya, biar kelihatan jelas. Tangan ini saya ubah menjadi ini. Tangan X kurang Y. Ternyata mungkin gak kelihatan. Ya, kali 1 tambah tangan X tangan Y per 1 kurang X Y kali 1 tambah tangan X tangan Y. Ini kan saling membagi 1. Ini sama dengan limit X kurang Y tangan X kurang Y. Ini Y samakan penyebut ya. Y kurang X per Y. Nah, sedangkan yang ini itu kan X kurang Y. Sedangkan yang ini yang adalah Y kurang X. Maka kita bisa pindahkan. Ya, tinggal pindah-pindahkan. Limit X kurang Y. Limit X mendekati Y. Tangan X kurang Y per minus X kurang Y. Ya, 1/Y bisa ya. 1/Y ya dikali X kurang Y. Ya, udah yang bisa kita hubungkan yang mana? Yang ini. Ini kan 1. Berarti hasilnya sama dengan limit X mendekati Y dari minus 1/Y. Ya, nggak ada lagi yang buat X. Berarti konstan tadi ya. Berarti 1 minus 1/Y sama dengan Y. Oke, ya soal yang terakhir adalah jika limit X mendekati hingga X sin A per BX sama dengan B, ya dengan AB adalah konstanta, maka berlaku ya apa? Jadi berlaku dalam hal ini kita hubungkan A itu ke dalam B. Ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah ini bisa kita selesaikan ketika ini ya limit X mendekati misalkan 0 ya sinus AX itu ketika ada AX di sini. Kalau nggak ada nggak bisa, berarti kita harus bagikan dengan sebuah fungsi yang ini. Ya, berarti bisa saya tulis limit X mendekati tak hingga dari X sinus ya A per BX. Supaya ini bisa diselesaikan berarti sama-sama dibagi ya atau dikalikan deh. Dikalikan dengan A per BX kali A per BX. Ini kan nggak mempengaruhi nilai. Ini kan 1 sebenarnya. Ya. Jadi ini hasilnya sama limit X mendekati tak hingga dari ini
X kali sinus A per BX, ini bisa pindah dulu ke sini. Ya, A per BX, ya, dikali A per BX. Ya. Yang ini hasilnya berapa? 1, karena sudutnya sama. Yang ini X-nya bisa habis ke sini, yaitu hasilnya 1. Sehingga tinggal limit X mendekati tak hingga dari A per B. Maka berlaku. Nah, ini kan karena ini konstanta, maka limit dari X mendekati tak hingga dari konstanta itu tetap konstanta. A per B, ini katanya tadi hasilnya ini kan B. Berarti A per B itu hasilnya sebenarnya B. Berarti berlaku A sebenarnya B kuadrat.